Bab 731-735. Bab 731, bentuk awal dari fraksi Xiaoyan menghela nafas lega saat memikirkan hal ini. Dia membalik tubuhnya dan turun dari ranjang batu sebelum perlahan berjalan keluar dari ruangan. Mata Xiaoyan perlahan menyapu bahan obat yang tercatat di dalam gulungan. Dia mengangguk sesaat kemudian dan tenggelam dalam pemikiran yang mendalam setelah mengembalikan gulungan itu ke cincin. Bahan obat ini cukup langka. Kemungkinan seseorang akan menghabiskan cukup banyak waktu untuk mengumpulkan semuanya. Sepertinya dia perlu mencari Haitua mengenai masalah yang melibatkan bahan obat ini. Karena memiliki rumah lelang terbesar di dalam kekaisaran, secara alami memiliki toko yang luar biasa kaya. Meskipun bahan obat ini langka, seharusnya mungkin untuk mengumpulkan beberapa dari mereka. Dia baru saja keluar dari ruangan ketika seorang pelayan wanita, yang telah menunggu lama di luar, bergegas maju. Setelah itu, dia berbicara dengan hormat, "Tuan muda ketiga, Tuan muda pertama berkata untuk mengundang Anda ke ruang tamu jika Anda keluar dari kamar." Xiaoyan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya untuk memecat pelayan wanita itu sebelum melangkah ke ruang tamu. Xiaoyan muncul di luar ruang tamu setelah sekitar 10 menit. Dia mendengar suara Xiaoding dan Xiaoli ditransmisikan dari dalamnya. Ada juga suara wanita yang tidak asing di tempat ini. Setelah mengidentifikasinya, Xiaoyan jelas bahwa orang di dalam tampaknya adalah putri tertua Yao Ye dari keluarga kekaisaran. Apa yang dia lakukan di sini? Xiaoyan menyipitkan matanya sebelum mendorong pintu untuk masuk. Xiaoding dan Xiaoli sedang mengobrol dan tersenyum dengan Yao Ye di ruang tamu. Mereka mengangkat pandangan mereka ketika mendengar suara pintu didorong, hanya untuk melihat Xiaoyan masuk. Senyum di wajah mereka menjadi lebih padat. "Keke, Tuan Xiaoyan, sungguh tidak mudah untuk bertemu denganmu. Yao Ye telah datang beberapa kali selama beberapa hari ini tetapi hanya berhasil bertemu denganmu kali ini." Senyum tipis muncul di wajah cantik Yao Ye saat melihat Xiaoyan masuk. Dia berdiri dan bercanda dengan yang pertama. Xiaoyan tersenyum. Matanya melakukan kontak dengan Xiaoding dan Xiaoli. Setelah itu, dia menemukan kursi di samping mereka berdua dan duduk sebelum berbicara sambil tersenyum. "Bolehkah saya tahu alasan mengapa Putri Yao Ye ada di sini kali ini? Tuan Xiaoyan telah membantu keluarga kekaisaran kami menghilangkan momok. Apakah kita masih membutuhkan alasan untuk datang dan berkunjung?" Mata cantik Yao Ye berhenti pada Xiaoyan dan tertawa dengan cara yang agak terkendali. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia segera berhenti berbicara. Dia mengambil cangkir teh di sampingnya dan menyesapnya sebelum mengangkat pandangannya sedikit untuk menatap Yao Ye. Dia tidak percaya bahwa pihak lain benar-benar ada di sini untuk berkunjung karena luka-lukanya. Senyum di wajah cantik Yao Ye dipertahankan untuk beberapa saat sementara Xiaoyan menatapnya. Akhirnya, dia hanya bisa menyebarkannya tanpa daya. Dia merenung sejenak sebelum berbicara dengan lambat. "Saya mendengar bahwa Tuan Xiaoyan berencana untuk membentuk faksi di dalam kekaisaran Jiama. Klan Xiao saya memiliki cukup banyak musuh. Wajar jika seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup jika saya ingin melindungi anggota klan." Xiaoyan tidak menyembunyikan masalah ini saat dia menjawab dengan samar. Mata Yao Ye dengan saksama mempelajari Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, "Keluarga kekaisaran kami tidak akan keberatan Tuan Xiaoyan mendirikan faksi. Kami bahkan dapat membantu Anda. Namun, saya berharap masalah Sekte Mistik Laut tidak akan terjadi lagi." Petik 2. Xiaoyan menyipitkan matanya setelah mendengar kesungguhan dalam kata-kata Yao Ye. Karena pihak lain sudah memperjelas kata-katanya, dia juga tidak perlu lagi menghindari masalah itu. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, "Putri Yao Ye, Anda dapat yakin. Xiaoyan bukan Yun San. Selama keluarga kekaisaran tidak diam-diam ikut campur dengan klan Xiao saya, Xiaoyan akan mengingat kebaikan keluarga kekaisaran." Yao Ye diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat wajah serius Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata, "Yao Ye secara alami percaya pada karakter Tuan Xiaoyan. Sekarang Sekte Mistik Laut telah dibubarkan, Kekaisaran Jiama juga membutuhkan faksi yang kuat untuk menjadi perwakilan dari Kekaisaran Jiama. Dari kelihatannya situasinya sekarang, Tuan Xiaoyan secara alami adalah pilihan terbaik." Petik 2. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Tentu saja yang terbaik tidak ditentang oleh keluarga kekaisaran. Kita semua pernah berjuang di samping satu sama lain.
Saya juga tidak ingin mengubah hubungan kami menjadi sangat kaku karena beberapa masalah. Itu tidak baik untuk siapapun. Untuk masalah pembentukan faksi, saya akan berbicara dengan Putri Yao Ye secara rinci jika ada berita tentang itu di masa depan. Yao Ye mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku akan diam-diam menunggu kabar positif. Yao Ye berdiri setelah dia berbicara. Dia melambaikan tangannya dan 10 kotak giok muncul di atas meja. Dia tersenyum dan berkata, semua ini adalah hal yang diminta kakek buyut untuk saya bawa. Tuan Xiaoyan, Anda sendiri adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Saya pikir seharusnya tidak ada banyak masalah sehubungan dengan cedera di dalam tubuh Anda. Selain itu, ramuan obat ini mungkin berguna bagi Anda. Masih ada masalah di kota kekaisaran jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Yao Ye berbalik dan perlahan pergi begitu kata-kata itu terdengar. Sesaat kemudian, dia menghilang dari pandangan Xiao Yan dan yang lainnya. Xiao Yan mengirim Putri Yao Ye pergi dengan tatapannya sebelum dia berdiri dan datang ke sisi meja. Dia membuka kotak giok itu dan aroma obat yang kaya segera menerkam, menyebabkan alisnya sedikit terangkat. Keluarga kekaisaran memang murah hati. Sepertinya keluarga kekaisaran tidak memiliki banyak konflik dengan masalah ini. Xiao Yan tersenyum dan berbicara saat tatapannya melirik kotak giok. Meskipun Xiao Yan saat ini tidak takut dengan keluarga kekaisaran ketika membandingkan para ahli, tetapi yang terakhir masih merupakan pengontrol sebenarnya dari suatu negara. Masih agak merepotkan untuk berkonflik dengan mereka. Bukannya mereka tidak memiliki banyak kontradiksi dengan gagasan itu, tetapi itu karena ada cukup banyak ahli selain Xiao Yan yang mereka takuti. Kalau tidak, mereka pasti akan melakukan semua yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan kita. Xiao Ding tertawa samar. Keluarga kekaisaran Jiama secara alami jauh lebih takut dan berhati-hati setelah masalah sekte awan berkabut. Xiao Yan juga tersenyum tipis setelah mendengar percakapan kedua orang itu. Dia berkata, tidak apa-apa jika mereka tidak memiliki pikiran lain, tidak peduli apa yang terjadi. Dengan cara ini, kita akan menghindari banyak masalah saat membentuk faksi. Xiao Ding sedikit mengangguk. Dia segera berbicara dengan lambat, untuk pembentukan faksi yang telah Anda sebutkan, saya sarankan Anda mengumpulkan beberapa klan besar di dalam kekaisaran dan asosiasi alkemis dan membentuk faksi aliansi. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan faksi untuk berkembang pesat dalam waktu singkat. Itu juga akan menghindari tahap awal dan langkah yang paling merepotkan. Selain itu, sekarang kami mendapat dukungan dari keluarga kekaisaran, kami akan dapat menyerap beberapa darah baru dengan bakat pelatihan yang baik dari Kekaisaran Jiama di masa depan. Ini adalah keuntungan besar bagi kami dalam jangka panjang. Tentu saja, metode Qi dan teknik Do tidak boleh kurang jika seseorang ingin melatih para ahli yang tergabung dalam aliansi. Kita bisa mencoba melihat apakah kita bisa mendapatkan beberapa faksi besar untuk menyediakan ini bersama-sama. Serahkan saja hal-hal seperti metode Qi dan teknik Do kepadaku. Kakak, kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan sehubungan dengan pembentukan faksi. Saya tidak berspesialisasi dalam hal-hal ini. Xiao Yan tersenyum. Setelah mendapatkan harta Han Feng dan Yao Lao satu demi satu, sepertinya tidak ada masalah baginya untuk memberikan beberapa metode Qi dan teknik Do. Xiao Ding tak berdaya menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berkata, kamu anak kecil. Anda benar-benar berpikir untuk menjadi orang yang bertanggung jawab yang tidak melakukan apa-apa sekarang, itu benar, bagaimana cedera Anda? Aku seharusnya bisa pulih total setelah beberapa hari. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Xiao Ding dan Xiao Li menghela nafas lega setelah mendengar ini. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan tertawa, aku mungkin menuju ke Black Corner Region setelah lukamu pulih. Bagaimanapun, gerbang Xiao di sana membutuhkan saya untuk mengelola. Kalau tidak, semua orang di gerbang Xiao akan pergi saat aku kembali lagi. Iya, dari apa yang kalian berdua katakan, gerbang Xiao memiliki beberapa individu paling segar yang disediakan Akademi Jianan. Potensi masa depannya pasti akan cukup kuat. Meskipun wilayah sudut hitam kacau, ada keuntungan yang cukup besar yang didapat darinya. Jika mungkin untuk memperluas gerbang Xiao di masa depan dan berhasil menempati posisi tertentu dalam wilayah sudut hitam, kemungkinan itu akan menjadi faksi yang menakutkan. Begitu kita menunggu sampai faksi di dalam Kekaisaran Jiama berkembang di masa depan dan kemudian menggabungkan keduanya, kita pasti akan mampu bersaing dengan faksi kelas 1 di benua Doqi.
Xiao Ding menyuarakan pikirannya. Xiao Yan juga sedikit mengangguk. Siswa yang mampu lulus dari akademi dalam kebanyakan adalah orang-orang dengan bakat pelatihan yang hebat. Jika mungkin untuk mengumpulkan mereka dan membuat mereka menjadi bawahan mereka, kemungkinan besar mereka akan menjadi kekuatan elit dengan banyak potensi. Dia tidak pernah memiliki keraguan terhadap potensi gerbang Xiao. Seorang pelayan wanita buru-buru masuk tepat saat Xiao Yan dan kedua saudara laki-lakinya sedang berdiskusi. Dia dengan hormat berbicara dari ambang pintu, "Tuan Muda Xiao Yan." Nalan Xiao Jie, nona muda, ada di pintu masuk utama mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan dan perlu bertemu dengan Anda. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Nalan Xiao Jie secara alami adalah Nalan Yanran. Kenapa dia mencarinya? Undang dia masuk. Keraguan melintas di matanya saat Xiao Yan dengan lembut memerintahkan. "Hei, apakah itu Nalan Yanran? Omong-omong, kakak dan aku belum pernah melihat orang yang hampir menjadi kakak ipar kita." Suara Xiao Li tiba-tiba dingin saat dia melihat ke belakang pelayan wanita yang telah pergi. Tampaknya dia menyimpan dendam atas bagaimana Nalan Yanran membatalkan pertunangan saat itu. Dendam itu sudah diselesaikan 3 tahun lalu. Tidak perlu menyimpannya di hatimu. Xiao Ding merajut alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Tampaknya dia sangat tidak senang pada Xiao Li karena menyebutkan masalah ini di depan Xiao Yan. Xiao Li mengangkat bahu dan berhenti berbicara. Dia bersandar di kursinya dan tatapannya dengan malas menyapu pintu masuk utama. Ketiga orang itu menunggu di aula sejenak sebelum pelayan wanita dari sebelumnya datang. Di belakangnya ada sosok anggun yang sebagian terlihat. Kedua sosok itu berhenti di pintu masuk. Pelayan wanita itu membungkuk dan mundur sementara Nalan Yanran, yang tubuhnya terbungkus pakaian berwarna awan, perlahan mendekat. Tatapannya menyapu 3 orang di ruang tamu sebelum akhirnya berhenti pada Xiao Yan dengan ekspresi agak kacau. "Nalan Xiao Jie, apakah ada alasan bagimu untuk mengunjungi klan Xiao?" Xiao Yan dengan lembut meletakkan cangkir tehnya. Matanya diturunkan saat dia berbicara. Nalan Yanran menggigit bibir bawahnya yang merah dengan bagian belakang giginya menghadapi sikap dingin dan acuh tak acuh dari Xiao Yan. Dia akhirnya membuka mulutnya beberapa saat kemudian, "Guru ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Temui aku untuk terakhir kalinya." Mata Xiao Yan menyipit. Dia perlahan mengepalkan tinjunya dan suaranya berangsur-angsur menjadi padat dan dingin. "Sebaiknya kamu tidak memberitahuku bahwa dia telah melakukan sesuatu yang bodoh. Aku sudah memberitahumu bahwa aku masih bisa menemukan semua murid Sekte Misty Cloud meskipun mereka telah tersebar." Alis Nalan Yanran menyatu. Dia berkata, "Guru tidak akan melakukan hal seperti itu. Ikuti saya jika Anda bersedia untuk melihatnya. Mungkin tidak ada peluang di masa depan jika Anda tidak mau." Nalan Yanran tidak menunggu Xiao Yan menjawab setelah dia berbicara. Dia berbalik dan berjalan keluar dari mansion. Xiao Yan merajut alisnya. Sesaat kemudian, dia berdiri dan melemparkan pandangannya ke Xiao Li di sampingnya. Dia melemparkan dengan tangannya dan sebuah gulungan dilemparkan ke yang terakhir. "Kakak kedua, kamu harus mencoba mengumpulkan semua bahan obat ini. Saya sangat berguna bagi mereka. Jangan menunda." Xiao Li terkejut ketika dia menerima gulungan itu. Dia melihat kedipan di tatapan Xiao Yan dan sepertinya mengerti sesuatu. Dia segera mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Xiao Yan mengucapkan beberapa patah kata kepada mereka berdua setelah menyerahkan gulungan itu kepada Xiao Li. Dia segera mengikuti Nalan Yanran keluar dengan langkah cepat. Kata-kata yang dia bawa menyebabkan wajahnya diam-diam menjadi sedikit suram. Apa yang dia pikirkan untuk dilakukan lagi? Bab 732, Cara Berpisah. Nalan Yanran terbang ke arah tertentu keluar kota begitu dia meninggalkan klan Xiao. Xiao Yan merajut alisnya sedikit dan mengikuti dari belakang. Kecepatannya tidak berkurang bahkan setelah terbang keluar dari ibu kota. Sebaliknya, dia terbang ke arah gunung awan berkabut. Xiao Yan merenung sejenak ketika dia melihat ini sebelum melanjutkan mengikuti. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu khawatir bahwa Nalan Yanran mungkin memainkan trik. Meskipun yang terakhir juga berada di puncak kelas Doang, Xiao Yan memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya dalam 10 pertukaran jika mereka benar-benar bertarung. Mereka terbang di atas dataran besar seolah-olah mereka mengejar bintang dan bulan sampai gunung awan berkabut, yang menembus langit, muncul di hadapannya, kecepatan Xiao Yan meningkat. Sesaat kemudian, dia mengikuti di belakang Nalan Yanran dan muncul di gunung awan berkabut. Sosok Xiao Yan berdiri di udara.
Tatapannya menyapu sekte kosong di bawah. Pada saat ini, tidak ada sedikit pun keaktifan masa lalu di sekte awan berkabut saat ini. Bahkan setengah sosok manusia pun tidak terlihat saat angin musim gugur bertiup. Tanah terbuka itu berantakan dan terutama tampak sunyi. Selama tatapan Xiao Yan menyapu melewati adegan ini, tatapan Nalan Yanran melihat ke bawah dengan tatapan terkejut. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan segera tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xiao Yan dengan tatapan marah. Dia berbicara dengan suara yang dalam, apakah kamu hanya puas setelah mengubah keadaan menjadi seperti ini? Tatapan Xiao Yan dingin saat dia melirik Nalan Yanran yang agak marah. Suaranya tenang saat dia berkata, apakah kamu masih akan mengatakan ini jika kamu melihat bagaimana klan Xiao saya dibunuh oleh sekte Misty Cloud sampai tidak ada yang tersisa? Nalan Yanran berhenti dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mendengar dari Yun Yun tentang betapa berdarah dan biadabnya sekte Misty Cloud. Namun, ketika dia melihat bahwa sekte yang dulu sibuk menjadi sunyi, hatinya tidak terasa terlalu hebat. Murid Nalan Yanran berhenti di wajah muda, lembut, dan damai Xiao Yan. Riak kecil muncul di matanya. Dia tampaknya menjadi jauh lebih dewasa dan lebih dingin dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Kemungkinan dia telah mengalami cukup banyak selama 3 tahun ini. Pikiran Nalan Yanran agak linglung saat dia melihat pria muda berjubah hitam di depannya. Dia tiba-tiba teringat masalah yang mengubah hubungan antara mereka berdua beberapa tahun yang lalu. Hari itu, dia mengandalkan kekuatan sekte Misty Cloud untuk dengan kejam menginjak-injak sedikit kebanggaannya yang tersisa karena Doki-nya telah hilang. Dia masih bisa dengan jelas mengingat kemarahannya dan kata-kata kejam, dingin, dan naif yang dia katakan saat itu. Namun, kata-kata naif dari saat itu saat ini telah sepenuhnya terwujud. Sebuah kepahitan tampak keluar dari sudut mulut Nalan Yanran saat dia berpikir sampai saat ini. Dia mengejek dirinya sendiri, sebenarnya, saat ini aku merasa sangat menyesal tentang masalah itu saat itu. Jika saya tidak menuju ke klan Xiao dengan keinginan saya, kemungkinan klan Xiao dan sekte Misty Cloud semuanya akan baik-baik saja. Petik 2. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia segera melambaikan tangannya dengan sedikit gelisah dan berkata, bawa aku untuk melihat Yun Yun. Hal-hal itu sudah ditangani. Tidak ada cara untuk mengubahnya tidak peduli apa yang terjadi. Karenanya, tidak perlu menyebutkan mereka. Petik 2. Kepahitan di sudut mulut Nalan Yanran menjadi lebih intens saat melihat cara Xiao Yan ini. Bagian belakang giginya dengan lembut menggigit bibir merah bawahnya. Ini bisa dianggap sebagai buah pahit yang dia tanam. Kepahitan memang meresap jauh ke dalam hatinya sekarang setelah dia memakannya. Aku tidak berpikir untuk membuatmu melupakan hal-hal itu saat itu. Hanya saja saya ingin mengatakan bahwa saya, Nalan Yanran, memang memiliki rabun jauh seperti tikus. Mengingat situasi saat ini, saya dapat dianggap telah mencari kepahitan saya sendiri. Nalan Yanran mengejek dirinya sendiri sebelum segera berbalik dan dengan cepat terbang ke bagian belakang gunung. Ikuti aku. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiao Yan saat dia melihat sosok anggun di depannya. Sesaat kemudian, dia mengepakkan sayap api di punggungnya dan dengan cepat mengikuti. Xiao Yan mengikuti Nalan Yanran ke belakang gunung dan melewati beberapa hutan lebat di sepanjang jalan. Akhirnya, mereka berhenti di tebing gunung yang terjal. Guru ada di puncak tebing. Anda bisa pergi sendiri. Setelah hari ini, Guru dan aku akan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Kami mungkin jarang kembali di masa depan. Nalan Yanran menunjuk ke puncak tebing dan berbicara dengan suara lembut saat tubuhnya berhenti di depan tebing. Meninggalkan. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia segera bertanya dengan suara yang dalam, di mana? Kami masih belum tahu. Benua Douki sangat besar dan saya sudah lama berpikir untuk pergi keluar untuk mengalaminya. Kali ini, saya akan menemani guru dan pergi. Kami mungkin tidak memiliki kesempatan lain untuk bertemu di masa depan. Nalan Yanran mendesah agak melankolis. Dia segera berbalik dan berjalan menuruni tebing. Wajah Xiao Yan sedikit serius saat dia melihat punggung Nalan Yanran. Dia mengatupkan giginya dan dengan cepat bergegas ke tebing gunung. Sesaat kemudian, dia muncul di tebing. Matanya memandang ke tepi tebing gunung yang terjal. Ada seorang wanita berpakaian putih berdiri dengan anggun di tempat itu. Dia memiliki rambut hitam halus yang jatuh di sepanjang bahunya. Itu melayang tepat saat angin sepoi-sepoi bertiup, tampak halus dan tenang. Kamu sudah sampai.
Wanita itu berbicara dengan suara lembut. Dia tiba-tiba menghela nafas jauh setelah mendengar langkah kaki kecil itu. Kamu berniat meninggalkan kekaisaran Jiama. Ekspresi Xiaoyan agak jelek saat dia perlahan berjalan ke depan dan bertanya dengan suara yang dalam. Wanita itu perlahan berbalik dan mengungkapkan wajah cantik itu. Dia secara alami adalah Yun Yun. Pada saat ini, matanya yang cantik melirik Xiaoyan saat dia berkata, Sekte Misty Cloud sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi gunanya bagiku yang tersisa. Saya telah terperangkap di dalam kekaisaran Jiama ini selama bertahun-tahun dan senang bisa pergi. Ada banyak ahli di benua Doki dengan bahaya yang tak tertandingi. Sebagai seorang wanita, pergi keluar untuk mengalaminya tidak berbeda dengan meminta untuk menderita. Kekaisaran Jiama ini mungkin tidak semenarik dunia luar tetapi bisa melindungimu. Xiaoyan mengatupkan giginya dan berbicara. Dia mempelajari Yun Yun. Dia mengenakan tampilan putus asa di antara alisnya. Yun Yun segera mengungkapkan senyum setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Meskipun senyumnya berumur pendek, itu menyebabkan seseorang terpesona. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, aku memiliki kekuatan seseorang di puncak kelas Do Huang. Bagaimana saya bisa menjadi wanita yang lemah bahkan tanpa kekuatan untuk menahan seekor ayam? Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Matanya yang cerah menatap Xiaoyan saat dia dengan lembut berkata, kamu telah mengubah Sekte Misty Cloud menjadi seperti ini. Saya tahu bahwa Anda melakukan ini untuk membalas dendam setelah Misty Cloud Sect berusaha untuk memusnahkan klan Xiao Anda. Pembubaran Sekte Misty Cloud sekarang dapat dianggap sebagai pembalasan. Aku tidak membencimu meskipun guru telah mati di tanganmu. Lalu kenapa kamu masih pergi? Xiaoyan merajut alisnya. Dia sedikit ragu sebelum berbicara, saya saat ini kekurangan beberapa ahli yang kuat di samping saya. Jika Anda benar-benar tidak membenci saya, Anda dapat tetap tinggal dan membantu saya. Cahaya di pupilnya yang cerah mulai dengan saksama di Xiaoyan. Itu hanya berbalik setelah wajah yang terakhir berubah sedikit merah. Suara Yun Yun lembut saat dia berbicara, memang, aku tidak membencimu. Namun, saya pada akhirnya adalah pemimpin sekte dari Sekte Awan Berkabut, meskipun Sekte Awan Berkabut sudah tidak ada. Petik 2. Xiaoyan mengepalkan tinjunya erat-erat. Sebuah kemarahan muncul di matanya. Dia mengerti maksud Yun Yun. Dia memang tidak membencinya karena menghancurkan Sekte Misty Cloud. Namun, karena statusnya yang unik, dia tidak bisa tetap berada di sisinya. Mengingat status dan posisi saya harus melakukan yang terbaik untuk membalas dendam. Namun, Anda harus tahu bahwa bahkan jika saya memiliki kemampuan itu, saya tidak tega untuk bertindak, karena ini masalahnya, yang terbaik adalah pergi. Suara Yun Yun sedih saat dia menjawab. Ekspresi Xiaoyan gelap. Wanita ini selalu sangat keras kepala. Saya mendengar bahwa Anda berniat untuk membentuk faksi di dalam kekaisaran Jiama. Apa yang telah dikumpulkan oleh Misty Cloud Sect selama bertahun-tahun ada di sini. Itu tidak lagi berguna bagiku sekarang. Aku akan memberikannya padamu. Yun Yun tersenyum saat melihat ekspresi Xiaoyan. Dia perlahan melangkah maju, membawa angin yang harum. Dia segera menempatkan cincin hijau tua itu di tangan Xiaoyan. Xiaoyan memegang cincin penyimpanan dengan erat. Tatapannya menatap tajam pada wanita ini yang telah meninggalkan ingatan mendalam padanya saat pertama kali dia pergi untuk berlatih. Dia bertanya dengan suara yang dalam, haruskah kamu pergi? Yun Yun melihat wajah muda yang lembut, tampan, dari jarak dekat. Sebuah kelembutan muncul di matanya. Ada sedikit kelembutan dan lebih banyak kedewasaan di dalamnya dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Anak kecil, kamu benar-benar telah dewasa. Sekarang Sekte Misty Cloud telah berubah menjadi seperti ini, saya juga ingin keluar dan berjalan-jalan. Mungkin saya akan kembali sekali lagi ketika saya berhasil menyelesaikan masalah di hati saya. Pada saat itu, kemungkinan saya tidak akan menolak Anda jika Anda masih menginginkan saya untuk tinggal dan membantu Anda. Yun Yun perlahan mengulurkan tangannya yang halus dan dengan lembut membelai wajah Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara lembut. Wajah Xiaoyan juga berangsur-angsur berubah lebih lembut saat dia merasakan sentuhan lembut yang ditransmisikan dari tangannya. Bukannya dia tidak memiliki perasaan sedikit pun terhadap wanita di depannya ini. Kadang-kadang, saya pikir jika Anda sedikit lebih berani di gua gunung saat itu dan mengabaikan ancaman saya, sekarang mungkin, Yun Yun tiba-tiba tertawa pelan saat matanya menatap Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangannya saat matanya berkedip.
Dia memeluk pinggang halus itu dan berbisik, apakah kamu menyiratkan sesuatu? Sebuah samar kemerahan terang muncul di wajah pucat seperti salju Yun Yun setelah paksa dipeluk oleh Xiao Yan. Dia dengan lembut berjuang sejenak tapi dia dipeluk lebih erat oleh Xiao Yan. Yun Yun hanya bisa melepaskan perjuangannya setelah usaha yang sia-sia untuk melepaskan diri. Dia membalik tangannya dan rompi dalam biru tua muncul di tangannya. Dia dengan lembut menekan rompi ke dada Xiao Yan dan dengan lembut berbicara, ini adalah hal pertama yang aku berikan padamu. Awalnya, itu compang camping tetapi saya telah dengan hati-hati memperbaikinya. Meskipun itu tidak lagi berguna bagi Anda sekarang, Anda masih dapat mempertahankannya dengan hati-hati. Jika tidak, jangan salahkan saya karena berselisih dengan Anda jika Anda tidak dapat mengeluarkannya ketika saya kembali ke Kekaisaran Jiama di masa depan. Xiao Yan terkejut saat melihat rompi yang menempel di dadanya. Peristiwa di sekitarnya di masa lalu juga mulai muncul satu persatu di kepala Xiao Yan dengan cara yang seperti aliran deras. Tatapannya sedikit diturunkan saat dia melihat perasaan lembut yang terkandung di mata cantiknya yang bergerak. Sebuah dorongan melonjak di dalam hatinya. Dia dengan paksa memegang dagu putih salju kurus yang terakhir. Setelah itu, mulutnya tercetak di bibirnya yang lembut dan indah. Yun Yun hanya punya waktu untuk mengeluarkan teriakan lembut setelah diserang secara diam-diam oleh Xiao Yan sebelum dia dihentikan. Tangannya yang halus mengetuk bagian depan dadanya tetapi lembut dan lemah. Bahkan tidak ada kekuatan sedikit pun di dalamnya. Lupakan. Bagaimanapun, saya akan pergi. Saya hanya akan melakukan apa yang Anda inginkan untuk sekali. Yun Yun dengan lembut menghela nafas dalam hatinya saat dia menutup matanya. Mulutnya yang tertutup rapat perlahan terbuka dan membiarkan serangan dominan pihak lain masuk. Seorang pria dan wanita berpelukan erat di tebing gunung. Mereka memancarkan perasaan yang akan menyebabkan hati seseorang merasakan panas yang berapi-api. Tangan halus Nalan Yanran dengan lembut bersandar ke dinding batu di satu sisi tebing gunung. Tatapannya rumit saat dia melihat pria dan wanita yang berpelukan di kejauhan. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan senyum melankolis saat dia diam-diam mundur. Bab 733, Pemulihan Penuh. Xiao Yan tidak bisa menghentikan kepergian Yun Yun. Ini karena dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa meskipun Yun Yun tidak mengembangkan terlalu banyak kebencian atas penghancuran Sekte Awan Berkabut, dia pada akhirnya adalah pemimpin Sekte-Sekte Awan Berkabut tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Mustahil baginya untuk tidak merasakan sedikit dendam. Pada saat yang sama, dia mungkin berpikir untuk tetap berada di sisi Xiao Yan untuk membantunya, tapi dia masih samar-samar merasakan penolakan terhadap ide seperti itu. Perlawanan ini datang dari perasaannya terhadap Misty Cloud Sect. Itu berasal dari bertahun-tahun Sekte Misty Cloud telah merawatnya. Mungkin sebagian alasan Yun Yun ingin meninggalkan Kekaisaran Jiama kali ini adalah untuk menyelesaikan penolakan yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia telah menyebutkan bahwa dia akan dapat kembali pada hari dia dapat menempatkan Sekte Misty Cloud jauh di dalam hatinya tanpa itu dibawa kembali. Tidak sulit bagi Xiao Yan untuk memaksa Yun Yun tetap tinggal mengingat kekuatannya saat ini dan para ahli di sampingnya. Dia memiliki perasaan khusus untuk Yun Yun. Hal-hal di dalam Magical Beast Mountain Range, ketika dia masih muda saat itu adalah hal-hal yang sulit dia lupakan. Peristiwa indah yang terjadi di dalam gua gunung akan menyebabkan hatinya samar-samar bergoyang mengingat sedikit pun dari hari-hari itu. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan Yun Yun untuk mengizinkannya menyelesaikan simpul di hatinya. Xiao Yan tetap berada di Gunung Awan Berkabut selama 3 hari. Yun Yun akhirnya berhenti menunda lagi pada pagi hari keempat. Dia takut jika dia terus berada di sisinya, pikiran sulit untuk pergi akan menyebar. Oleh karena itu, dia membawa Nalan Yanran dan diam-diam pergi sementara Xiao Yan berlatih dengan mata tertutup. Yun Yun, yang telah pergi dengan tenang, tidak menyadari bahwa Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, telah terbuka perlahan ketika dia berbalik. Tatapannya lembut saat dia melihat sosok yang bergerak itu, tetapi dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya, melihatnya melompat ke langit. Akhirnya, dia menghilang dari pandangannya. Ekspresi Xiao Yan diam-diam menjadi gelap saat Yun Yun menghilang dari pandangan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil rompi baju besi biru tua yang terlipat rapi di sisinya. Sedikit aroma tetap di atasnya. Jari Xiao Yan menelusuri garis retakan kecil di tepi rompi baju besi. Kelembutan di matanya semakin kaya. Rompi bagian dalam ini telah menyelamatkannya beberapa kali saat itu.
Cukup banyak fragmen yang jatuh pada saat itu melindunginya. Akhirnya, potongan-potongan ini dengan tenang dan pahit dicari oleh Yun Yun sebelum sekali lagi dimasukkan ke dalam rompi. Tentu saja, beberapa dari mereka yang tidak mungkin ditemukan karena berbagai alasan diperbaiki dengan cermat oleh Yun Yun dengan bahan yang sama. Meskipun rompi bagian dalam ini adalah objek pribadi Yun Yun yang selalu dia jaga dekat dengannya dan akhirnya membentuk sedikit hubungan dengannya, mencoba untuk mencari potongan-potongan kecil di dalam kekaisaran Jiama yang sangat besar ini akan membutuhkan seseorang untuk memperluas jumlah usaha yang luar biasa. Oleh karena itu, poin ini membuat Xiao Yan melepaskan dendam dari masa lalu. Xiao Yan menghela nafas panjang setelah menyimpan rompi bagian dalam ke dalam cincin penyimpanannya. Dia segera berdiri dan tatapannya melirik ke arah di mana Yun Yun menghilang. Sesaat kemudian dia bergumam, hati-hati. Bahu Xiao Yan bergetar setelah dia terdiam beberapa saat. Sepasang sayap api hijau giok muncul di punggungnya. Dengan kepakan lembut, dia segera bergegas ke arah ibu kota. Cedera Xiao Yan tiba-tiba pulih selama 3 hari ini. Dia merasakan penghalang ke kelas Dou Huang beberapa kali saat memulihkan Dou Qi-nya. Namun, ini hanya perasaan. Terobosan sejati tidak muncul. Kesulitan mencoba terobosan ke kelas Dou Huang jauh melebihi harapan Xiao Yan. Meskipun dia telah menjalani pertempuran hidup dan mati yang besar dengan Yun San, masih ada celah yang tersisa. Xiao Yan tidak terlalu cemas dalam hal ini. Ini karena dia samar-samar tahu bahwa tidak akan lama lagi dia akan maju ke kelas Dou Huang. Mungkin, yang dibutuhkan hanyalah sedikit peluang keberuntungan dan terobosan itu secara alami akan tiba. Dou Huang. Sosok Xiao Yan terbang di udara seperti kilat, hanya menyisakan sosok hitam pekat. Dia menyipitkan matanya dan tinju di bawah lengan bajunya diperketat. Mengingat kekuatan bertarungnya saat ini, semua teknik Dou selain 3 teratai api berwarna yang dia gunakan dengan seluruh kekuatannya, mampu bertarung dengan seseorang di puncak kelas Dou Huang dengan peluang kemenangan yang tinggi. Jika dia menggunakan 3 teratai api berwarna, dia pasti akan bisa membunuh seorang ahli di puncak kelas Dou Huang. Selain itu, bahkan elit Dou Zong di bawah bintang 3 juga akan menerima cedera serius. Jika salah satu dari mereka mengalami saat sial, dia akan berakhir seperti Yun San, yang Dou Qi-nya di dalam tubuhnya menjadi lamban karena ledakan, dan dihadapkan dengan pukulan fatal berikutnya. Namun, peluang kemenangan yang terakhir tidak dianggap sangat mungkin. Jika bukan karena keberuntungan hari itu, pasti tidak mungkin dia membunuh Yun San. Selain itu, pembantaian ini tidak dibawa prasyarat dia bertarung sampai dia terluka parah. Ada rasa mempertaruhkan hidup seseorang untuk habis-habisan selama pertempuran seperti itu. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kekuatan sebenarnya Xiao Yan hanyalah di puncak kelas Dou Huang. Level ini terlalu jauh dari elit Dou Zong. Jika Xiao Yan tidak memiliki beberapa teknik Dou yang kuat, tidak mungkin baginya untuk menahan 20 pertukaran di tangan seorang Dou Zong. Namun, jika Xiao Yan berhasil menembus kelas Dou Huang, kemungkinan sulit bagi Xiao Yan untuk menemukan lawan yang bisa menandinginya di kelas Dou Huang dengan mengandalkan matra api, misterius dan teknik Dou-nya yang kuat. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang elit Dou Zong, dia masih bisa mengandalkan sayapnya yang ditumpangkan dan kecepatan yang menakutkan untuk mendapatkan kemampuan untuk melarikan diri. Jika dia berani menggunakan teratai api 3 warna dengan paksa dan mempertaruhkan nyawanya, dia mungkin bisa membunuh orang itu selama mereka adalah Dou Zong bintang 3 atau 4 atau peringkat yang lebih rendah. Tentu saja, kesempatan semacam ini disertai dengan terlalu banyak risiko. Bagaimanapun, kemungkinan besar Xiao Yan akan menemui ajalnya sendiri jika dia gagal membunuh lawannya. Pelindung, Hall of Souls itu sudah memiliki kekuatan Dou Zong. Saya tidak tahu berapa banyak ahli seperti itu yang tersisa di dalam organisasi itu. Sepertinya aku setidaknya harus mencapai puncak kelas Dou Huang atau bahkan kelas Dou Zong untuk menyelamatkan guru. Kalau tidak, saya hanya akan membiarkan diri saya tertangkap jika saya dengan paksa pergi. Pada saat itu, semuanya akan benar-benar berakhir. Angin liar bertiup di samping telinga Xiao Yan saat pemandangan di bawah melintas sementara pikiran ini berputar di dalam hatinya. Sun Er juga mengatakan sebelum dia pergi bahwa aku tidak bisa pergi dan mencarinya sebelum mencapai kekuatan Dou Zong. Saya pikir kekuatan klannya tidak kalah dengan Hall of Souls. Jalan ini tampaknya sangat panjang. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Ekspresinya secara bertahap menjadi ditentukan.
Xiao Yan harus berusaha keras untuk menjadi orang yang dihormati oleh semua ahli di Kekaisaran Jiama setelah diejek sebagai sampah klannya. Itu adalah sesuatu yang sulit dilakukan oleh orang biasa. Semuanya sulit pada awalnya. Karena dia sudah melewati masa tersulit, dia tidak perlu lagi menarik diri atau merasakan ketakutan sedikit pun. Dia saat ini bukan lagi pria muda dan bodoh sejak saat itu. Ayah, Guru, Sun Er, tunggu aku. Xiao Yan tidak akan mengecewakanmu. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Bahunya bergetar dan sayap api hijau giok menjadi lebih padat. Kecepatan terbangnya melonjak pada saat ini. Akhirnya, dia berubah menjadi sambaran petir hitam saat dia terbang ke ibu kota besar yang muncul di hadapannya. Xiao Yan terbang ke ibu kota dan muncul di langit di atas Xiao Mansion beberapa saat kemudian. Tubuhnya berbalik dan dia dengan cepat bergegas ke bawah. Beberapa sosok manusia di sudut gelap Xiao Mansion melintas saat tubuh Xiao Yan turun dari langit di atas Xiao Mansion. Senjata yang berisi kilatan dingin berkedip di tangan mereka, memancarkan kilau dingin yang pekat. Namun, sosok hitam ini baru saja keluar dari kegelapan, bersiap untuk menghentikan tamu tak diundang ini, ketika aura kuat turun dari langit. Itu menekan tubuh mereka yang akan melompat ke depan. Suara samar juga ditransmisikan ke telinga semua orang pada saat yang bersamaan. Tidak perlu panik, ini aku. Sosok-sosok hitam itu akhirnya berhenti setelah mendengar suara yang familiar ini. Mereka berlutut dengan satu lutut dan menyapa pemuda berjubah hitam, yang tergantung di langit. Mereka segera menyusut kembali ke kegelapan dengan cara seperti hantu setelah menyebabkan seluruh Xiao Mansion memasuki keadaan defensif. Bawahan yang diasuh oleh saudara kedua ini memang cukup baik. Aura berdarah mereka memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Dengan mereka melindungi Xiao Mansion, kemungkinan seorang ahli biasa akan mengalami kesulitan untuk masuk ke dalamnya. Di hadapan orang yang lebih kuat, masih ada Medusa, Ziyan, dan yang lainnya. Siapapun pasti akan terdeteksi saat masuk. Tatapan Xiao Yan sedikit berkibar saat dia melihat sosok hitam, yang telah menyusut ke dalam kegelapan, sementara dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Ketika Xiao Yan tiba-tiba mengingat Ziyan di dalam hatinya, dia tiba-tiba teringat bahwa gadis kecil ini sebenarnya telah memblokir pelindung Wu setelah kekuatannya melonjak karena menelan roh Yun San. Ini benar-benar agak luar biasa. Harus diketahui bahwa pukulan dari pelindung Wu dalam kondisi seperti itu kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan para ahli di puncak kelas Do Huang seperti Hai Bodong dan Jia Xingtian tidak akan berani menerimanya dengan mudah. Namun gadis ini benar-benar menerimanya secara langsung. Selain itu, dia tidak menerima cedera apapun selain merasa sedikit lemah. Sepertinya wujud asli gadis ini benar-benar luar biasa seperti yang disebutkan guru. Setelah saya maju ke kelas Do Huang, saya akan memiliki kepercayaan diri dalam menyempurnakan pil pengubah tubuh. Pada saat itu, saya pasti akan memperbaiki satu untuknya dan melihat apa yang menjadi bentuk aslinya untuk benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Petik 2. Sosok Xiao Yan mendarat di Xiao Mansion. Setelah itu, dia bergerak di sepanjang jalan kecil dan tiba di luar ruang tamu beberapa saat kemudian. Ada suara percakapan yang samar-samar ditransmisikan dari Xiao Ding dan yang lainnya. Dia tersenyum sedikit dan mendorong pintu untuk masuk. Xiao Yan, yang tiba-tiba mendorong pintu untuk masuk, menyebabkan Xiao Ding dan Xiao Li terkejut. Mereka segera bersukacita dan maju ke depan. Jika kamu terus menjauh, kami harus mengundang Hai Tua untuk pergi ke Misty Cloud untuk mencarimu. Xiao Li menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara tanpa daya. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menyebutkan apapun yang terjadi selama 3 hari ini. Tatapannya beralih ke Xiao Ding saat dia berbicara dengan tawa lembut, "Kakak, kita bisa mengundang ketua Fama dan pasangan kepala dari klan besar besok. Sudah waktunya untuk membentuk faksi yang akan melindungi klan Xiao kita." Kegembiraan melintas di mata Xiao Ding ketika dia mendengar ini. Dia berkata, "Apakah kamu benar-benar pulih dari lukamu?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menatap mata gembira kedua orang itu dan bergumam pelan di dalam hatinya, klan Xiao akan melampaui sekte awan berkabut dan menjadi penguasa kekaisaran Jiama ini. Ayah, aku pasti akan memenuhi keinginanmu. Bab 734, Aliansi. Ketika sinar matahari yang hangat secara bertahap menutupi seluruh ibu kota keesokan harinya, pintu masuk ke Xiao Mansion yang duduk di tengah ibu kota terus menerima orang-orang dari beberapa faksi terkuat di ibu kota. Banyak orang bisa melihat lambang yang mewakili berbagai faksi berhenti di pintu masuk dari jarak yang sangat jauh.
Mereka memiliki perasaan bahwa perubahan besar akan terjadi di dalam kekaisaran Jiama. Pertahanan seluruh klan Xiao sangat ketat hari ini. Siapapun yang bukan dari klan yang berjalan di dekatnya akan segera menarik lebih dari selusin mata. Jika ada orang yang datang menunjukkan aktivitas ilegal sekecil apapun, kemungkinan orang itu akan mendapatkan banyak serangan. Ada ruang rapat besar yang diposisikan di tengah-tengah Xiao Mansion. Tidak banyak orang yang bisa memasuki tempat ini. Ada beberapa orang di sana, tetapi mereka setara dengan beberapa faksi terkuat di Kekaisaran Jiama. Namun, ketegangan di dalam ruangan tidak setegang yang diharapkan. Hanya ada beberapa orang yang bisa masuk ke ruangan ini dan mereka mewakili faksi terbesar dalam Kekaisaran Jiama. Seorang pemuda berjubah hitam duduk di kursi pemimpin di dalam aula. Dia sesekali mengobrol dan tertawa dengan Hai Bodong di sisinya. Wajah cantik Medusa yang dingin dan Ziyan, yang berulang kali melihat sekeliling, duduk di sebelah kirinya. Kadang-kadang, beberapa tatapan di aula akan samar-samar menyapu duo ini, satu besar dan satu kecil. Tatapan mereka dipenuhi ketakutan. Semua orang telah tiba setelah Xiaoyan mengobrol dengan Hai Bodong untuk sementara waktu. Baru saat itulah dia berhenti mengobrol dan perlahan menyapu seluruh ruangan. Matanya segera berhenti pada sosok seorang wanita dan seorang pria tua di satu sisi meja bundar. Dia tersenyum dan berkata, tidak terduga bahkan Jia Lao dan Putri Yao Ye datang hari ini. Anda adalah tamu yang sangat penting. Petik 2. Jia Xingtian tertawa setelah mendengar ini, keluarga kekaisaran kita secara alami perlu datang dan bergabung dengan keaktifan masalah sebesar itu. Kami datang untuk melihat bagaimana, Sekte Awan Berkabut, generasi kedua di masa depan akan didirikan di Kekaisaran Jiama. Tatapannya menyapu Medusa dan Ziyan di sisi Xiaoyan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Ketakutan yang mendalam melintas di matanya. Xiaoyan tersenyum. Dia perlahan berdiri dan melihat ke seluruh ruangan. Percakapan pribadi di dalam aula besar berkurang di bawah tatapannya dan banyak mata tertuju padanya. Karena semua orang telah berkumpul, kita akan mulai membahas beberapa masalah resmi. Semua orang buru-buru menguatkan perhatian mereka setelah mendengar kata-kata ini. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara. Dia tidak berbicara omong kosong dan memulai topik utama dengan suara yang dalam. Sekte Awan Berkabut telah menghilang dari Kekaisaran Jiama. Ambisi liar Yun San juga hancur bersamanya. Namun, semua orang juga harus tahu bahwa posisi Kekaisaran Jiama kami tidak terlalu tinggi di wilayah barat laut benua. Meskipun kami telah menghilangkan ancaman besar yang ditimbulkan oleh Sekte Mystic Cloud, posisi Kekaisaran Jiama kami akan sangat menurun karena hal ini. Menjadi warga Kekaisaran Jiama, saya pikir tidak ada yang mau menonton adegan seperti itu terjadi, kan? Petik 2. Semua orang mengangguk, sedikit setelah mendengar ini. Namun, tatapan mereka masih tertuju pada Xiaoyan. Situasi seperti ini tetap konsisten seperti ini sejak lama. Kekaisaran Jiama tidak memiliki posisi tinggi di wilayah barat laut. Bahkan mengakibatkan orang-orang yang datang dari Kekaisaran Jiama menerima perlakuan yang tidak setara di luar. Karena hal inilah bisnis beberapa klan besar pada akhirnya terbatas pada Kekaisaran dan tidak dibebaskan. Ini karena mereka perlu mempertahankan kekuatan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri di dalam Kekaisaran. Begitu mereka mendapatkan kemampuan seperti itu untuk menjamin reputasi mereka di luar Kekaisaran. Beberapa kerajaan di sekitar mereka di luar Kekaisaran Jiama menolak untuk mengganggu mereka. Saya pikir semua orang harus mengetahui beberapa rencana saya. Kekaisaran yang memiliki beberapa faksi kuat di dalamnya juga akan meningkatkan posisi negara. Namun, sekarang Sekte Mystic Cloud telah menghilang, aku, Xiaoyan, ingin membentuk faksi yang lebih kuat. Tatapan Xiaoyan tiba-tiba menjadi tegas saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Harapan saya dalam mengumpulkan semua orang di sini hari ini adalah agar semua orang bergabung dengan aliansi ini. Posisi Anda dan keuntungan Anda di masa depan pasti akan jauh dari apa yang dapat Anda bandingkan dengan sekarang. Petik 2. Aula menjadi sedikit sunyi saat suara Xiaoyan terdengar. Itu lama kemudian sebelum Mu Chen terbatuk pelan dan memimpin untuk berbicara, niat Tuan Xiaoyan tampaknya mencoba untuk mengumpulkan beberapa klan besar kami bersama-sama untuk membentuk satu faksi. Selain Hai Bodong dan Ya Fei, beberapa klan lainnya sedikit mengangguk setelah suara Mu Chen terdengar. Meskipun harapan Xiaoyan jauh dan besar, arti kata-katanya tampaknya berniat untuk membuat beberapa klan besar berada di bawahnya. Poin ini tampaknya tidak terlalu berbeda dari Sekte Mystic Cloud saat itu.
Izinkan aku mengucapkan kata-kata ini. Arti saudara ketiga adalah mengundang semua orang untuk bergabung dan membentuk aliansi. Aliansi ini akan melindungi semua kekuatan anggotanya. Seperti kata pepatah, mulia bersama dan sengsara bersama. Berbicara tanpa basa-basi, tiga klan besar di dalam kekaisaran mungkin memang memiliki kekuatan di dalam kekaisaran Jiama. Namun, di wilayah barat laut, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan sepatah kata pun di wilayah barat laut. Tiga klan besar Anda pasti akan lebih kuat daripada satu kali setelah merger seperti itu. Kalian semua juga akan dapat memperoleh cukup banyak hal darinya. Xiao Ding tersenyum sedikit saat dia membuka mulutnya untuk berbicara dengan lembut. Ekspresi semua orang menjadi sedikit lebih hangat setelah mendengar kata-kata Xiao Ding, mereka segera mengangguk. Jika ini benar, mereka tidak akan kekurangan hal-hal baik dengan memasuki apa yang disebut aliansi. Tidak akan ada yang buruk darinya. Xiao Yan dan Xiao Ding saling bertukar pandang. Yang terakhir tertawa pelan dan berkata, setelah aliansi terbentuk, kami akan membuat aula yang berspesialisasi dalam perawatan ahli untuk aliansi. Ini akan membantu memberikan aliansi dengan aliran darah baru yang tidak pernah berakhir. Anda semua, sebagai anggota aliansi, dapat merekomendasikan mengirim generasi muda Anda yang luar biasa ke sana. Mereka akan dapat menerima pelatihan dan perawatan yang paling sempurna di sana. Metode Qi dan teknik Do hadir akan ada sesuatu yang klan Anda tidak akan dapat berikan. Prestasi mereka di masa depan pasti akan melebihi harapan Anda sebelumnya. Petik 2. Mata Mu Chen, Nalan Jie, dan yang lainnya menjadi cerah setelah mendengar ini. Kesejahteraan ini adalah sesuatu yang akan menarik mereka. Bolehkah aku tahu apa yang harus kita lepaskan jika kita ingin bergabung? Nalan Jie tersenyum dan bertanya. Dengan sopan, siapapun yang bergabung dengan aliansi tidak bisa hanya memikirkan dirinya sendiri di masa depan. Sebaliknya, ia harus memandang aliansi sebagai sebuah keluarga dan melindungi semua kepentingannya. Xiao Ding berbicara dengan lemah. Kata-kata yang dia katakan sederhana untuk diucapkan tetapi seseorang harus banyak menyerah untuk berkomitmen pada kata-kata seperti itu. Nalan Jie dan yang lainnya sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata yang disebutkan Xiao Ding dengan santai. Wajah mereka segera mengungkapkan beberapa keraguan. Mereka secara alami dapat mendengar beberapa makna di belakang mereka. Jika mereka bergabung dengan aliansi, struktur klan mereka tidak akan ada lagi. Mereka harus memperlakukan aliansi sebagai klan di masa depan dan berkontribusi semua yang mereka bisa untuk itu. Semuanya, aliansi ini bukan milik individu manapun. Ini akan memiliki Dewan Penatua yang akan menjadi pembuat keputusan tertinggi. Bahkan kepala aliansi hanya bisa mematuhi mereka. Sekarang kita baru mulai membangunnya, setiap klan akan diberikan kursi di Dewan Penatua untuk menjadi anggota pendiri. Namun, itu pasti tidak akan sesederhana itu di masa depan. Xiao Ding tersenyum saat dia menjelaskan. Keraguan di wajah Nalan Jie dan yang lainnya hanya melemah setelah mendengar kata-kata ini. Mereka masih kesulitan membuat keputusan instan. Lagi pula, apa yang mereka butuhkan untuk berkontribusi adalah seluruh klan. Klan primer saya tidak keberatan. Biarkan saya menjadi penatua pertama dalam apa yang disebut Dewan Penatua ini. Hai Bodong tertawa dengan suara yang jelas sementara semua orang di aula ragu-ragu. Semua orang meringkuk mulut mereka ketika mereka mendengar ini. Klan primer Anda pada dasarnya berada di kapal yang sama dengan Xiao Yan. Apakah Anda akan kalah dengan bergabung dengan aliansi? Tatapan dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba menyapu sementara semua orang ragu-ragu. Nalan Jie dan yang lainnya tampaknya merasakan kepadatan dalam tatapan itu. Hati mereka menjadi sedikit dingin saat mereka mengangkat kepala, hanya untuk melihat Medusa di samping Xiao Yan menatap mereka. Tenggorokan mereka sedikit berguling. Wajah Nalan Jie dan yang lainnya menjadi sedikit pucat. Hanya pada saat ini mereka menyadari sesuatu. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, itu sudah cukup baginya untuk memaksa mereka bergabung dengan aliansi. Namun, yang terakhir tidak memilih untuk melakukan ini. Sebaliknya, dia mencoba membujuk mereka dengan kata-kata manis dan menarik mereka dengan bujukan. Ini mungkin perbedaan terbesar antara dia dan Yun San. Namun, terlepas dari seberapa besar kesenjangan itu, mereka berdua memiliki kesamaan. Itu karena mereka berdua memiliki faksi yang kuat yang dapat dengan mudah menghancurkan beberapa klan besar. Mereka selalu memiliki inisiatif dalam diskusi semacam ini. Mu Chen menghela nafas pelan dan tertawa pahit.
Dia mengangkat kepalanya dan berkata, karena Haitua telah setuju, klanmu kami juga setuju untuk bergabung dengan aliansi. Mudah-mudahan, Tuan Xiaoyan akan memperlakukan klanmu kami dengan baik di masa depan. Petik 2. Kami adalah satu keluarga sekarang setelah Anda bergabung dengan aliansi. Siapapun yang berani menyentuh klanmu harus mendapatkan izin dariku, Xiaoyan. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam. Nalan Jie juga tersenyum pahit saat melihat 2 dari 3 klan besar telah bergabung. Jika dia tidak setuju pada saat seperti itu, kemungkinan akhir mereka tidak akan baik di masa depan. Awalnya, Xiaoyan tidak memiliki banyak kesan yang baik terhadapnya. Jika mereka terus menyinggung perasaannya, kemungkinan besar. Karena itu masalahnya, klan Nalan kami juga akan setuju untuk bergabung. Xiaoyan juga diam-diam menghela nafas lega setelah melihat bahwa 3 klan besar telah setuju. Dia juga tidak ingin menggunakan kekuatan kecuali benar-benar diperlukan. Tatapan Xiaoyan beralih dari Nalan Jie dan yang lainnya sebelum beralih ke bagian belakang ruang pertemuan menuju Fama, yang memilih untuk tetap diam. Dia tertawa tipis dan bertanya, Ketua Fama, bolehkah saya tahu pendapat Anda? Fama tertawa getir di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Gilirannya masih tiba dan dia benar-benar tidak dapat melarikan diri. Teman kecil Xiaoyan, asosiasi alkemis kami berbeda dari klan. Asosiasi tidak memiliki batasan yang terlalu ketat. Ada banyak alkemis yang bebas. Asosiasi alkemis tidak dapat mewakili pilihan mereka. Karena itu, Fama menghela nafas. Xiaoyan menyipitkan matanya. Tatapannya menatap lurus ke arah Fama. Meskipun dia tahu bahwa yang terakhir mengatakan yang sebenarnya, dia masih tidak berniat untuk menyerah pada asosiasi alkemis. Ini karena ini adalah faksi yang dia junjung tinggi. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan asosiasi alkemis untuk memasuki aliansi apapun yang terjadi. Dengan alkemis ini, kekuatan aliansi akan melonjak dengan cepat di masa depan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, seorang alkemis adalah pekerjaan paling penting dan paling langka di benua Doqi. Karenanya, dia tidak boleh menyerah pada asosiasi alkemis. Ini adalah tujuan paling penting di antara banyak rencana lainnya. Bab 735, Yan Alliance. Ekspresi tak berdaya di wajah Fama semakin kaya di bawah fokus tatapan Xiaoyan. Namun, dia tidak membuka mulutnya. Aliansi yang disebutkan Xiaoyan mungkin sangat memikat, tetapi reputasi yang dimiliki asosiasi ini di Kekaisaran Jia Ma hanya kalah dengan Sekte Awan Berkabut. Selain itu, bahkan Mystic Cloud Sekte takut pada mereka dari sudut pandang tertentu karena mereka memiliki banyak alkemis. Bagaimanapun, mereka sangat jelas tentang kemampuan untuk mengumpulkan para ahli yang dimiliki oleh para alkemis. Menjadi kepala asosiasi alkemis, reputasi Fama di Kekaisaran Jiama adalah sesuatu yang bahkan Raja Pilgu dia tidak bisa menandinginya. Setelah bertahun-tahun jaringan, ia memiliki hubungan dengan cukup banyak ahli. Oleh karena itu, kecuali ada manfaat yang akan membuatnya tunduk, kemungkinan sulit baginya untuk mengangguk setuju jika seseorang ingin dia bergabung dengan aliansi yang telah didirikan Xiaoyan. Suasana di dalam aula segera menjadi jauh lebih tegang saat Xiaoyan menatap Fama sementara yang terakhir tetap diam. Semua orang tanpa ekspresi. Namun, sebuah pikiran dengan cepat berlama-lama di hati mereka. Dari penampilan orang tua Fama ini, sepertinya dia tidak mau membuat asosiasi alkemis bergabung ke dalam aliansi. Namun, mengingat karakter Xiaoyan, dia kemungkinan tidak akan membiarkan faksi dengan kemampuan luar biasa ini untuk mengumpulkan para ahli tetap independen. Tampaknya masalah tidak dapat dihindari hari ini. Jia Xingtian dan Yao Ye tetap diam sejak awal. Mata mereka dingin saat mereka mengamati perkembangan situasi. Ada niat untuk menolak tawaran yang tersembunyi dalam kata-kata Fama, jadi Jia Xingtian tidak mengatakan apa-apa. Munculnya aliansi dengan kekuatan besar di dalam kekaisaran mereka mungkin memungkinkan status mereka meningkat cukup tinggi di wilayah barat laut, tetapi mereka khawatir jika faksi itu terlalu kuat, hal-hal yang secara diam-diam mengganggu otoritas keluarga kekaisaran akan terjadi. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak menentang Xiaoyan ketika dia ingin membentuk faksi, tetapi mereka tidak berniat untuk mendukung pembentukannya. Semuanya akan tergantung pada kemampuan Xiaoyan. Ketua Fama. Setelah asosiasi alkemis bergabung dengan aliansi, aliansi akan mendukung semua pengeluaran para alkemis dalam asosiasi. Itu akan sangat bermanfaat bagi mereka ketika mereka
menaikkan tingkat alkemis mereka. Juga tidak perlu terlalu khawatir bahwa sebagian besar alkemis dalam asosiasi adalah individu bebas. Selama Ketua Fama setuju, Xiaoyan percaya bahwa kesepakatanmu akan membuat sebagian besar dari mereka merasa nyaman untuk bergabung dengan aliansi. Xiaoyan akhirnya membuka mulutnya dan memecah suasana tegang beberapa saat kemudian. Mata Fama berkedip. Namun, dia sekali lagi menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit sesaat kemudian. Dia menghela nafas, aku tidak bisa membuat keputusan seperti itu. Saya perlu kembali dan berdiskusi dengan beberapa sesepuh sebelum membuat keputusan. Petik 2. Ketua Fama, bolehkah saya tahu berapa banyak alkemis tingkat 5 yang dimiliki asosiasi alkemis saat ini? Xiaoyan tersenyum tipis sebelum tiba-tiba bertanya. Fama terkejut ketika mendengar ini. Dia segera menjawab dengan agak ragu, tidak lebih dari 5. Namun, saya yang lama telah berada di puncak tingkat kelima selama bertahun-tahun. Baru-baru ini, saya merasa bahwa saya mungkin dapat segera mencapai tingkat ke-6. Xiaoyan hanya tersenyum ketika dia melihat sedikit kibasan di tatapan Fama saat Fama berbicara. Dia dengan lembut berkata, apakah Ketua Fama benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mencapai tingkat ke-6? Menaikkan tier seorang alkemis sangat sulit. Ini karena hal terpenting untuk peningkatan tier seperti itu adalah kekuatan spiritual seseorang harus menjadi lebih kuat. Namun, meningkatkan kekuatan spiritual sangat sulit. Biasanya, itu hanya akan menjadi lebih kuat ketika seseorang meningkatkan kelas Doqi mereka. Fama saat ini sudah cukup tua. Kekuatannya juga telah mencapai kelas Do Huang. Namun, cukup sulit untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya sekali lagi. Lagi pula, tidak semua orang seperti Xiaoyan yang tidak hanya dilahirkan dengan kekuatan spiritual yang kuat tetapi juga memiliki mantra api dan api surgawi, yang merupakan objek aneh yang memperkuat pelatihan kekuatan spiritual. Senyum di wajah Fama diam-diam ditarik setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia mengerutkan kening dengan penuh perhatian tetapi menolak untuk berbicara. Dia secara alami paling menyadari situasi tubuhnya sendiri. Selama Ketua Fama bersedia bergabung dengan aliansi, Xiaoyan akan berjanji di sini bahwa saya akan membiarkan asosiasi alkemis memiliki 10 alkemis tingkat 5 dalam 10 tahun. Selain itu, Anda juga akan melangkah ke tingkat ke-6 selama periode ini. Xiaoyan tersenyum melihat sikap Fama. Dia perlahan-lahan melemparkan apa yang merupakan bom yang kuat ke arah yang terakhir. Banyak suara dari menghirup udara dingin diharapkan terdengar saat kata-kata Xiaoyan terdengar. Bahkan Hai Bodong juga melihat Xiaoyan yang tersenyum dengan wajah tercengang. Hai Bodong dan yang lainnya mengetahui kesulitan bagi seorang alkemis untuk meningkatkan tingkatannya. Oleh karena itu, semua wajah mereka menatap Xiaoyan dengan tatapan tercengang ketika mereka mendengar Xiaoyan berkata bahwa asosiasi alkemis akan memiliki 10 alkemis tingkat 5 dan seorang alkemis tingkat 6 dalam waktu 10 tahun. Perasaan konyol diam-diam muncul di hati mereka. Fama bahkan lebih menyadari kesulitan dalam meningkatkan tingkat seseorang dibandingkan dengan sedikit pengalaman Hai Bodong dan yang lainnya. Oleh karena itu, wajahnya juga tercengang saat melihat Xiaoyan. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan pulih. Ekspresinya aneh saat dia berbicara, teman kecil Xiaoyan, meskipun kata-katamu ini sangat menyentuh hatiku, bukankah itu terlalu tidak realistis? Xiaoyan mulai melakukan kontak dengan penyempurnaan pil pada usia 13 tahun. Hanya 7 tahun telah berlalu sejak itu tetapi saya telah mencapai tingkat ke-6. Dengan ini, saya percaya bahwa tidak ada yang akan berpikir saya mengatakan omong kosong, kan? Xiaoyan menjawab dengan lembut. Mata semua orang di aula sedikit menyusut. Ekspresi terkejut muncul di wajah Fama. Dia selalu berpikir bahwa Xiaoyan telah melakukan kontak dengan pil obat sejak dia masih muda, namun, sekarang dia mendengarnya berkata, dalam waktu 7 tahun, dia telah berubah dari seorang pemuda yang sama sekali tidak tahu tentang penyempurnaan obat menjadi Grandmaster Alkemis tingkat ke-6, dia saat ini. Jika apa yang dia katakan itu benar, kecepatan seperti ini memang terlalu menakutkan. Namun, gurunya adalah senior tua itu. Mengingat kemampuannya, itu juga masuk akal bahwa dia mampu mengajar murid yang luar biasa seperti itu, mungkin Xiaoyan mungkin benar-benar dapat melakukan apa yang dia katakan. Kejutan di mata Fama perlahan menghilang. Dia tiba-tiba teringat lelaki tua yang telah memberikan petunjuk kepadanya ketika mereka bertemu secara kebetulan saat itu. Orang itu juga guru Xiaoyan, Yao Lao.
Hatinya merenung sedikit sebelum dia diam-diam berbicara pada dirinya sendiri. Panas yang berapi-api tanpa sadar muncul di mata Fama ketika dia memikirkan hal ini. Harapan terbesar dalam hidupnya adalah membiarkan dirinya melakukan perjalanan lebih jauh di jalan sang alkemis. Namun, karena kemampuan dan usianya, sudah sangat sulit baginya untuk maju. Jika apa yang dikatakan Xiao Yan benar, bahwa Xiao Yan dapat mengizinkannya untuk menerobos ke alkemis tingkat 6, bukan tidak mungkin bagi asosiasi alkemis untuk bergabung ke dalam aliansi. Pikiran itu melekat di hati Fama. Beberapa saat kemudian, dia menghirup udara yang panjang dan tatapannya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Jika teman kecil Xiao Yan benar-benar dapat mengizinkan asosiasi alkemis kita untuk memiliki 10 tingkat 5 alkemis, yang lama aku akan setuju untuk menggabungkan asosiasi alkemis ke dalam aliansimu. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk ketika mendengar ini. Dia telah mengikuti di samping Yao Lao selama bertahun-tahun. Dia juga telah diajari oleh pengalaman alkemis yang luar biasa dari yang terakhir. Dengan ini, Xiao Yan memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu melatih beberapa alkemis dengan keterampilan pemurnian obat yang luar biasa dalam waktu 10 tahun. Meskipun ada beberapa kesulitan bagi Fama untuk menerobos ke tingkat ke-6, dia tidak sepenuhnya tanpa sarana untuk melakukannya. Selamat teman kecil Xiao Yan. Dengan memasukkan asosiasi alkemis ke dalam aliansi, kemungkinan besar potensi aliansi akan sulit diukur. Jia Xingtian tersenyum saat dia berbicara. Namun, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia bukannya tidak menyadari status yang dimiliki asosiasi alkemis di dalam Kekaisaran Jiama. Di masa lalu, keluarga Kekaisaran telah mencoba yang terbaik untuk memikirkan cara untuk mengikat mereka. Namun, orang-orang angkuh ini akhirnya menolak untuk mendengarkan. Benar-benar tidak terduga bahwa Xiao Yan telah berhasil mendapatkan tawaran yang begitu besar sekarang. Xiao Yan juga tersenyum sedikit. Tatapannya melirik sedikit kecemburuan yang merembes keluar dari mata Mu Chen dan yang lainnya. Dengan senyum tipis, dia berkata, selama 3 klan besar melakukan yang terbaik untuk aliansi di masa depan, aku, Xiao Yan, juga akan berjanji pada kalian semua bahwa klanmu akan memiliki 3 atau lebih elit Do Huang setelah 10 tahun, bertahun-tahun. Saya pikir ini akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan merawat alkemis 10 tingkat 5. Petik 2. Mu Chen, Nalan Jie, dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan liar saat mereka buru-buru bangkit, menangkupkan tangan mereka bersama-sama, dan berterima kasih kepada Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai dan melambaikan tangannya. Dia berkata, karena semua orang telah bergabung dengan aliansi, kami secara alami semua adalah bagian dari satu keluarga. Kekuatan aliansi akan lebih kuat jika kita memiliki lebih banyak ahli. Ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Jia Xingtian dan Yao Ye juga terguncang oleh janji yang diberikan Xiao Yan. Merawat elit Do Huang dalam waktu 10 tahun. Mereka pasti akan mengejek jika kata-kata ini keluar dari mulut orang lain. Namun, dalam menghadapi pemuda yang mengalahkan seorang elit Do Zong pada usia 20, keraguan di hati mereka telah ditekan ke tingkat terendah. Dengan kartu truf yang tidak pernah berakhir, sepertinya dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Hati kedua orang itu sedikit iri ketika mereka memikirkan hal ini. Keluarga kekaisaran mereka telah merawat orang selama bertahun-tahun tetapi mereka hanya memiliki sejumlah kecil ahli doang. Selain Serene Siskali Bis, seluruh keluarga kekaisaran hanya memiliki Jia Xingtian sebagai elit Do Huang. Ini juga merupakan area yang paling dikhawatirkan Jia Xingtian. Haruskah dia berakhir dengan kematian yang tidak beruntung di masa depan? Akankah keluarga kekaisaran yang telah kehilangan perlindungannya tidak memiliki kekuatan pencegah yang sangat berkurang? Jia Xingtian dan Yao Ye bertukar pandang sementara mereka menghela nafas pelan di dalam hati mereka. Alis mereka sedikit mengernyit saat mereka menghela nafas dengan lembut. Setelah merenung sejenak, Jia Xingtian tampaknya telah membuat keputusan besar saat dia berdiri, menghadap Xiao Yan dan berbicara dengan tangan ditangkupkan, teman kecil Xiao Yan. Bolehkah saya tahu apakah Anda akan dapat mengizinkan keluarga kekaisaran kami untuk memiliki beberapa Do Huang elit dalam 10 tahun jika kami bergabung dengan aliansi ini? Semua orang di aula dikejutkan oleh kata-kata tiba-tiba yang datang dari Jia Xingtian. Apakah keluarga kekaisaran juga berpikir untuk bergabung dengan aliansi ini? Yao Ye juga tercengang oleh kata-kata Jia Xingtian, tetapi dia segera memahami dengan tenang.
Dia tahu bahwa alasan utama keluarga kekaisaran dapat berdiri di kekaisaran Jiama sebagian besar karena pencegah kakek buyutnya ini. Namun, keluarga kekaisaran tidak dapat merawat seorang elit Dou Huang dengan kekuatan yang cukup untuk menggantikannya, tidak peduli berapa banyak usaha yang mereka lakukan. Oleh karena itu, semua orang khawatir bahwa posisi keluarga kekaisaran pada akhirnya akan menerima pukulan begitu Jia Xingtian adalah untuk mati. Seorang ahli sejati selalu naik di atas kerajaan manapun di benua Doqi. Seorang elit Dou Huang mampu bertarung dengan pasukan biasa yang terdiri dari puluhan ribu individu. Kekuatan destruktifnya yang kuat memutuskan posisi mereka. Terlebih lagi, di kekaisaran yang agak lemah ini seperti kekaisaran Jiama, seorang elit Dou Huang sudah cukup untuk mempengaruhi kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran. Xiao Yan merasa agak terkejut saat mempelajari Jia Xingtian. Tindakan pihak lain di luar dugaannya. Dia tidak berpikir bahwa janjinya kepada 3 klan besar sebenarnya juga akan menggerakkan orang tua ini. Kejutan berlangsung sesaat sebelum dia mengungkapkan senyum di wajahnya dan mengangguk. Dia berkata, Xiao Yan secara alami akan menyambut pemikiran yang dimiliki Jia Lao ini. Selama keluarga kekaisaran mampu mengeluarkan orang-orang yang benar-benar memiliki bakat, Xiao Yan akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Aliansi dan keluarga kekaisaran akan berbagi kesengsaraan dan berkah yang sama di masa depan. Jia Xingtian tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Namun, hatinya menghela nafas lega. Mungkin berkomitmen pada aliansi ini akan semakin memperkuat posisi keluarga kekaisaran mereka. Karena ini adalah aliansi. Apakah kamu sudah memberinya nama? Xiao Ding tersenyum kecil. Dia bertukar pandang dengan Xiao Yan sebelum dengan lembut menjawab. Hanya ada 2 kata atas nama aliansi. Kami menyebutnya, Aliansi Yan.